Selanjutnya, pemaparan tata tertib kesantrian Ma'had Tahfidz Al-Yusra, sekaligus tanya jawab yang akan dipaparkan kembali oleh Mudir Al-Ustadz Andi Hidayat LCMA. Kepada Al-Ustadz Andi Hidayat kami persilakan masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Abu dan Umu masih tetap bersemangat dan bersabar untuk menyimak apa yang kami sampaikan, ya. Karena ini semua, ya, insya Allah merupakan salah satu proses yang akan menjadi sebab kelancaran kerjasama kita nanti, ya, ketika, ya, kita resmi setelah ini melakukan kerjasama pendidikan putra-putri kita. Pada kesempatan kali ini saya mewakili bidang kesantrian yang saat ini sedang sakit. Ya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan pada beliau, yaitu Ustadz Aditya Rosadi, SPD. Ya, beliau adalah kepala bidang kesantrian di Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Ya, saya akan paparkan, ya, bagaimana, ya, kepengasuhan, ya, atau kita katakan di sini bidang kesantrian yang ada di Ma'had Tahfidz Al-Yusra. Merupakan hal yang penting yang ada di sebuah pesantren, yaitu kepengasuhan atau kesantrian. Ya, kenapa demikian? Karena alokasi waktunya yang begitu sangat banyak, porsinya yang begitu sangat banyak. Ya, kalau tahfiz tadi hanya ada di pada subuh, pada asar, pada maghrib. Kalau pendidikan hanya ada di setengah 8 sampai jam 12. Tapi kesantrian itu sisa waktunya. Ya, dari mulai bangun tidur, ya, kemudian siang hari, ya, selain dari waktu belajar kelas dan halaqah tahfiz, itu ranahnya kesantrian. Dan oleh karena, ya, pada pengesahan inilah, ya, justru karakter santri akan terbentuk. Ya. Ya, salah satu faktor besar pembentukan karakter santri itu di pengasuhan, di kesantrian, terutama hal-hal yang berkaitan dengan asrama. Ya, dan oleh karena bidang kesantrian, ya, ini benar-benar akan mengambil peran Abu dan Umu. Ya, bidang kesantrian ini akan menjadi bapak dan ibu, ya, sebagai pengganti orang tua di sini. Kita yang akan menangani berbagai hal yang berkaitan dengan anak-anak kita. Karena setelah nanti Ananda masuk ke pondok, ya, maka peran orang tua akan diambil alih oleh bagian kesantrian ini. Ya, bagaimana kesehatannya kita yang akan perhatikan. Ya, bagaimana senangnya kita yang akan perhatikan. Ya, bagaimana sedihnya kita perhatikan. Bagaimana masalah-masalahnya kita yang akan berusaha memberikan solusinya. Ya, bagaimana kenakalannya kita juga yang akan menghadapinya. Ya, jadi memang bidang kesantrian ini termasuk satu bidang yang vital yang ada di sebuah pesantren. Untuk mewujudkan kepengasuhan yang baik, kita sudah berusaha semaksimal mungkin merancang studi banding, ya, bertanya, ya, ditambah dengan pengalaman-pengalaman kami
ya di dunia pesantren. Alhamdulillah saya lebih dari 10 tahun di dunia pesantren. Ya, teman-teman juga bukan orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, di kita ini alhamdulillah ada ex dari Albina, dari Bukhari, dari Ar-Roya, Riyadus Shalihin, Ihya Sunnah, ya pesantren-pesantren yang terkenal ada semua di sini. Ya, pengalaman-pengalaman mereka kemudian kita diskusikan, kita jadikan sebuah bahan rumusan perancangan untuk kemudian kita atur bagaimana kepengasuhan yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Dan itu tertuang dalam ya buku ini, ya berupa peraturan dan tata tertib yang ada di situ. Ya. Baik, program kesantrian ada di halaman 31. Ya, atau tugas kesantrian, ya bahasa sederhananya. Ya, yang pertama yaitu bimbingan dan kontrol ubudiyah santri. Nih, tugas kita ini mengontrol, membimbing bagaimana ibadahnya putra-putri abu dan ummu, salat berjamaahnya, puasanya, qiyamul lailnya, zikir doanya, ini nih. Ya, yang selalu setia, ya insya Allah, dan bersabar membimbing, mengajarkan, mengontrol, mengingatkan, memperingatkan ya putra-putri abu dan ummu, sehingga kita harapkan putra-putri abu dan ummu ini benar-benar menjadi anak soleh ahli ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, bimbingan dan kontrol adab dan akhlak keseharian santri, termasuk adab akhlaknya. Kita tidak akan pernah rela di sini melihat santri ya makan sambil berjalan pakai tangan kiri. Gak mungkin dibiarkan di sini. Pasti akan kita samperi, kita tegur, kita ingatkan. Ya, tidurnya, cara berbicaranya, ya, dan seterusnya, cara bergaulnya. Ini akan selalu menjadi fokus pemantauan kita, masalah akhlak dan adab. Ya. Kemudian juga program bimbingan dan konseling santri. Ya, ini ya menjadi tempat konsultasi ya bagi para santri yang memiliki masalah pelajaran, masalah apalagi pergaulan, ya ini ya bidang kesantrian lah yang menangani. Kemudian program pembelajaran bahasa Arab, termasuk juga bidang kesantrian lah yang menangani dan memastikan apakah santri benar-benar mempraktekkan bahasa Arab. Kalau di kelas kan diajarkannya. Nanti untuk pemantauan di asramanya siapa? Di lingkungan selain di kelasnya siapa? Kesantrian. Dengan peraturannya, dengan program-programnya. Ya, karena di Ma'had Tahfiz Al-Yusra termasuk peraturan yang tidak bisa ditawar adalah praktek menggunakan bahasa Arab. Terdengar jarak 10 meter bahasa Indonesia langsung disamperin tuh bidang santrian. Man yaqul bil lughatil Indonesia. Siapa yang bicara bahasa Indonesia? Langsung itu ditegur biasanya. Plus hukuman nanti. Hukumannya yang rapiin sendal setelah sholat. Biasanya seperti itu. Sehingga memang anak-anak alhamdulillah ya di kita ini walaupun nggak ada ustadz udah ngomongnya bahasa Arab. Ya karena memang sudah benar-benar terbentuk ya bahasanya. Kemudian juga program kebersihan dan kerapian santri. Ya, bagaimana asramanya, cara dia berpakaiannya, merapikan pakaian, barang-barang ini diperhatikan oleh bidang kesantrian. Ya, kita ajari mereka bagaimana menjadi seorang muslim yang bersih. Ya. Kemudian juga kedisiplinan. Ya, ini kita yang akan bersamai para santri Ananda ya untuk supaya disiplin, menaati peraturan tata tertib, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, KBM, ya, halaqah, ya dan yang lainnya. Ini perlu kedisiplinan dan perlu pemantauan, ya, yaitu oleh bagian kesantrian. Kemudian kesehatan. Nih, kita juga yang perhatikan kesehatan Ananda. Ya, yang selalu bawel mengingatkan untuk supaya jajan yang sehat, ya, tidur istirahat yang cukup sebagaimana jadwalnya,
ya, kemudian termasuk apabila ada kasus kesehatan kita yang menangani pengobatannya. Ya, tapi ya apabila ternyata nanti perlu untuk dipulangkan, kita informasikan orang tua. Ya, untuk penanganan pertama yang pasti kitalah yang akan merawat Ananda tatkala Ananda sakit. Ya, kita yang akan selalu mengecek ya santri-santri kita. Setiap hari itu ada kita pengecekan kesehatan santri. Pendataan hari ini siapa yang sakit, makannya bagaimana, ya obatnya apa, ya konsultasikannya kemana, itu termasuk yang menginfokan ke orang tua ini ada di bagian kesantrian terkait kesehatan santri ini. Terus organisasi santri kita juga ya bagian kesantrian yang akan membimbing mereka bagaimana berorganisasi. Ya, di mana di Mahat ini ada yang namanya Osmata, Organis Santri Mahat Tahfiz Al-Yusra. Ya, mereka kita ajarkan organisasi ya untuk menumbuhkan jiwa leadershipnya, ya, jiwa kepemimpinannya, ya, dengan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian penilaian dan evaluasi non akademik santri. Nanti ada penilaiannya juga, ya, yang akan dicatat dan dilaporkan ke orang tua. Nanti ada yang namanya catatan kesantrian yang akan mengiringi raport. Ya, nanti santri yang memang ada masalah, coba kita diskusikan kepada orang tua untuk ya bekerja sama bagaimana ya menasehati santri yang bermasalah tersebut, ya, dengan dasar penilaian tadi. Ya. Kemudian ada mukhayyam, ya, nanti ada kemah, camping, ya, bekerja sama dengan bidang tahfiz, ya, di kita ada program namanya mukhayyam tahfiz di setiap akhir tahun ajaran. Ini juga yang terlibat di situ bagian kesantrian. Kemudian rihlah atau outing. Ini juga ditangani oleh bagian kesantrian. Pedoman kesantrian. Ya, di sini tentang status santri, persyaratan menjadi santri tinggal dibaca saja. Hak dan kewajiban santri pun demikian. Ya, ini bisa dibaca, ya. Di sini yang ingin disinggung pada tadi hak dan kewajiban santri itu yaitu di poin ya hilangnya hak dan kewajiban. Santri kehilangan hak dan kewajiban ya dikarenakan yang pertama meninggal dunia, ya ini tentunya ya. Yang kedua apabila santri berhenti dengan keinginan sendiri. Ya, yang selanjutnya yaitu berhenti atas keinginan sendiri dengan persetujuan orang tua, ya, atau santri berhenti atas permintaan orang tua atau wali. Orang tua atau santrinya mau tapi orang tuanya udah nggak mau, ya mangga aja, ya, karena tentunya pertanggungjawaban anak itu orang tua. Ya, kita ini Ma'had ini hanya membantu proses pendidikan, ya, untuk kemudian Ananda bisa menjadi anak yang soleh, ya. Kemudian ya poin santri diberhentikan atau dikeluarkan dari Mahat Tahfiz Al-Yusra. Ya, ada kalanya santri dikeluarkan. Ya, karena melakukan pelanggaran berat level 2. Nanti bisa dilihat di tabelnya. Kalau santri melakukan pelanggaran dengan kategori level 2 itu dikeluarkan. Dan telah mendapatkan peringatan, nasihat sesuai dengan proses penanganan pelanggaran. Tetapi santri yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan. Ya, berarti sudah tidak cocok di sini. Silahkan ya pulang ke orang tua atau orang tua mengambil kembali anandanya dan dididik langsung oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua tidak naik kelas berturut-turut sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali gak naik kelas ini kasihan, berarti emang udah mentok. Ya, kita arahkan untuk pindah saja kalau gitu. Ya, kemudian keluar atau meninggalkan Mahat tanpa pemberitahuan, ya, kabur, ya, tanpa keterangan yang jelas selama 15 hari berturut-turut, kurang lebih 2 pekan, ya, maka ini secara otomatis akan dikeluarkan. Ya, santri pulang nggak ada kabar, ya, ke Mahat ini bagaimana, ya, selama 2 pekan ini, maka otomatis santri itu akan dicoret dari daftar santri kita. Atau bersikap dan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kaidah agama Islam, ya, dan atau melakukan pencemaran nama baik, ya.
Dan santri yang diberhentikan atau dikeluarkan akan diberi surat keterangan keluar atau surat pengembalian tanggung jawab pada orang tua. Ya, ketika santri keluar dan apabila sudah terdata di akun Dapodik kita, nanti kita akan berikan juga mutasinya, surat mutasinya, ya, yang menunjukkan bahwa santri itu sudah tidak terdata lagi di lembaga kita. Pelanggaran dan hukuman. Ya. Ya, tentunya sebuah lembaga yang baik akan ada peraturan di sana. Akan ada peraturan. Peraturannya ada, nanti tinggal dibaca saja. Ya, ketika peraturan itu dilanggar, ya maka konsekuensinya adalah hukuman. Iya. Untuk pelanggaran, ya pelanggaran adalah segala bentuk sikap, tindakan, perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung, disengaja atau tidak disengaja, telah menyalahi dan bertentangan dengan kaidah agama Islam dan tata tertib yang berlaku di ma'had. Segala bentuk pelanggaran dilakukan oleh santri akan mendapatkan nasihat. Ini langkah pertama yang selalu kita lakukan adalah pemberian nasihat. Kemudian hukuman atau sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Untuk hukuman itu sendiri kita istilahkan iqab. Ya, kita istilahkan iqab. Iqab ini yaitu ya segala bentuk tindakan yang diambil oleh pihak ma'had terhadap santri yang melakukan pelanggaran dengan tujuan ini. Adanya iqab ini bukan untuk menzolimi ya Bu Umu, dengan tujuan untuk memberikan nasihat ya dan mengingatkan santri yang bersangkutan agar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Itu tujuannya. Ya, bukan untuk pelampiasan amarah. Ya, tidak ada santri yang kita benci di sini. Karena mereka ya sekarang sudah menjadi anak-anak kita. Ya, kalaupun marah-marah kita adalah marah yang tujuannya ingin memberikan nasihat. Ya, marah yang sebenarnya itu adalah kasih sayang yang kita wujudkan dalam ya bentuk marah yang insya Allah ya kita ya kontrol ya. Kita kontrol. Bentuk hukuman. Ya, ketika melanggar maka hukuman yang akan diberikan pada santri apa saja? Yang pertama hukuman fisik. Ya, hukuman fisik jangan digambarkannya dipukul pakai pecut ya. Tidak ada hukuman fisik verbal seperti itu. Ya, hukuman fisik yang kita maksud di sini hanya disuruh membersihkan kamar mandi dan membersihkan area ma'had itu. Di sini tidak ada push up atau squat jam, apalagi dipukul pakai tongkat, dicubit, nggak ada. Itu tidak kita lakukan. Ya, dan memang tidak baik. Ya, terlebih lagi ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh memberikan hukuman fisik seperti itu. Ya, Abu dan Umu menitipkan anak ke sini untuk kita jaga, kita lindungi, bukan untuk disiksa. Ya, jadi tidak ada insya Allah Taala hukuman seperti itu. Atau ada hukuman psikologis, yaitu memberikan pengakuan telah melakukan pelanggaran di tempat yang ditentukan, umpamanya di asrama, di kelas, kantor, atau masjid. Ya. Jenis pelanggaran bentuk hukuman ditempel di papan pengumuman. Ini terkadang kita lakukan hukuman seperti itu untuk ya tipe-tipe santri yang butuh itu. Ya, dengan melihat maslahat madorot, jadi tidak dipukul rata, tapi melihat konsekuensinya. Karena memang ada santri ketika diberikan hukuman seperti itu malah down, ya. Dan ini alternatif terakhir kita katakan. Hukuman seperti ini bukan pilihan utama kita. Pilihan utama kita ada di bawah nanti. Kemudian hukuman institusi, ya, yaitu tidak diperbolehkan izin keluar ma'had sampai batas waktu yang ditentukan. Nggak boleh dijenguk nanti, ya. Atau diskorsing, ya, atau pemberitahuan secara lisan atau tertulis pada orang tua atau wali santri, dan atau dikeluarkan dari ma'had. Ya, ini hukuman institusi. Kemudian hukuman materi, ya. Jadi hukuman-hukuman ini pilihan ya, Bu, bukan berarti satu pelanggaran diberikan hukuman semua ini, bukan. Ini pilihan alternatif yang akan kita lakukan untuk santri yang melanggar. Ya, terkadang kita berikan hukuman materi, yaitu dengan membayar denda sesuai dengan ketetapan yang ditentukan. Atau penyitaan barang terlarang. Contoh barang terlarang yang tidak boleh dibawa oleh santri adalah handphone.
Ya, apabila ada orang tua ya dengan mudahnya memberikan anaknya handphone dan dia tahu ya, terus anaknya menggunakan handphone di mahat, ya, mohon maaf kami sampaikan dari sekarang berarti handphone itu akan menjadi milik lembaga, akan kita manfaatkan untuk penelponan santri. Ya, berarti Abu berikan hadiah ke kita. Ini peraturannya. Ya, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 handphone. Lumayan ya. Ya, santrinya kemudian diberikan hukuman, handphonenya menjadi inventaris lembaga ya, gunakan untuk bagian kesantrian ya. Jadi jangan kasih handphone ya, ketika anak mondok udah biarkan fokus. Handphone itu sangat mengganggu sekali ya. Penggunaannya untuk apa mereka? Mereka biarkan fokus aja dulu ya. Abu dan Umu doakan saja biar mereka menjadi pintar dan soleh ya. Untuk komunikasi insya Allah kita fasilitasi ya, nanti kita jelaskan. Kemudian atau dengan mengganti barang atau benda milik mahat ya, santri atau pihak lain yang dihilangkan ya, atau dirusak dengan materi yang sama atau senilai ya. Ketika memang pelanggarannya adalah merusak barang, taruhlah merusak meja dengan sengaja, ini harus diganti nanti ya. Atau dia merusak barang temannya ya, temannya nangis-nangis, maka orang tua harus bertanggung jawab mengganti barang yang dirusak oleh putra atau putrinya. Kemudian hukuman kognitif, dan ini yang selalu menjadi pilihan utama kita ketika memberikan sanksi pada santri. Yaitu yang pertama, berceramah di hadapan asatidzah atau santri. Yang kedua, menulis ayat-ayat Al-Quran atau hadis pilihan. Yang ketiga, merangkum kitab. Yang keempat, membuat semacam karya tulis atau makalah. Ya, ini hukuman kognitifnya. Ya, dan ada hukuman tambahan, yaitu dengan pemanggilan orang tua, ya, atau meminta tanda tangan nasihat dari beberapa asatidzah melalui surat pernyataan dari kesantrian. Kemudian pelanggaran-pelanggarannya seperti apa? Ya, di sini banyak sekali poinnya ya, dengan kategori yang sudah kita tetapkan. Ini kategorinya ringankah, beratkah, level 1kah, level 2kah? Abu dan Umu dapat membacanya dari mulai halaman 34 sampai dengan halaman 43. Ya, silahkan dibaca dan mohon putra-putrinya juga nanti diberikan buku ini untuk membaca semua ini. Ya, agar waspada nanti di mahatnya jangan sampai melakukan pelanggaran ini, dan agar tahu peraturan-peraturan yang ada di mahat dari sejak sebelum masuk ke pondok. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu proses pembinaan dan pemberian sanksi reguler berjenjang. Ini ya, bagaimana step tahapannya ya ketika ada pelanggaran yang terjadi. Bagi santri yang melakukan pelanggaran biasa dan masih bisa ditolerir dari segi syar'i, segi akhlak dan kemaslahatan, akan dibina melalui tahap-tahap proses sebagai berikut. Ya, bahasanya dibina ya. Ya, jadi hukuman itu sebenarnya sejatinya adalah pembinaan ya. Yang pertama, diberikan peringatan lisan. Ya, dinasehati. Kemudian yang kedua, jika tidak mempan akan diberikan peringatan tertulis. Kemudian apabila juga belum cukup, maka ya akan diminta untuk membuat surat pernyataan pelanggaran dan membacakan di depan umum. Ya, ini menjadi pilihan juga, ya. Dan atau diskorsing, tidak ikut KBM dan kegiatan mahad yang lain, atau dikonferensi kasuskan di sidang. Ya. Dan atau kemudian diberikan surat peringatan SP ya, dan atau kemudian orang tua santri yang bersangkutan dipanggil dan diskorsing pulang selama 1 minggu ya, dan atau jika masih belum bisa ya, dia meninggalkan pelanggaran ya, maka akan diminta untuk menandatangani surat peringatan terakhir SPT ya, SP3 ya. Dan yang terakhir, jika memang masih belum bisa dibina, ya kita akan kembalikan kepada orang tua. Ya. Kemudian selain itu juga, ya, terkadang kita tidak melalui tahapan-tahapan tadi. Ya,
ada di sana proses pembinaan dan pemberian sanksi khusus kasuistik, yaitu bagi santri yang melakukan pelanggaran berat dan atau sudah tidak bisa ditolerir lagi dari segi syar'i, segi akhlak, segi kemaslahatan, akan dibina secara khusus dan diberi sanksi khusus tanpa melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam poin 5 tentang proses pembinaan dan pemberian sanksi reguler berjenjang di atas. Dan proses pembinaan dan pemberian sanksi tersebut dimungkinkan dapat berupa langsung dikonferensi kasuskan di sidang. Ya, nanti sidang itu di sana akan diproses oleh kepala bidang kesantrian dan fara atau kasih kedisiplinan. Ya, kemudian nanti akan dibawa lagi ke atasnya di idarah ma'had. Ya, kemudian beserta dengan jajarannya. Atau akan langsung diskors, ya, atau akan langsung di SPT, atau akan langsung dikembalikan kepada orang tua untuk kasus pelanggaran berat, ya, seperti contohnya ya isu LGBT, ya. Di sini kalau ada santri yang mengarah ke sana, ya, jangankan melakukan, ada arah ke sana saja dan terbukti, itu akan langsung kita keluarkan. Ya. Keputusan terhadap pilihan pembinaan dan sanksi khusus kasuistik di atas dibicarakan melalui rapat pimpinan ma'had. Ya. Proses pembinaan dan pemberian sanksi khusus kasuistik ini akan langsung disampaikan kepada orang tua santri. Kemudian tata tertib. Di sini ada ya tata tertib, ya, dengan perinciannya nanti mohon dibaca dan juga disampaikan kepada Ananda, ya. Mulai dari tata tertib umum, tata tertib di kelas, tata tertib di asrama, kemudian tata tertib berbahasa, tata tertib dakwah, tata tertib kebersihan, ya. Bahkan di sini ada tata tertib kesehatan dan tata tertib makan. Ini kalau disampaikan satu-satu akan panjang, ini tinggal dibaca saja. Ini sudah kita tetapkan semuanya, ya. Nanti ya akan kita sosialisasikan ke santri, salah satunya ini mungkin kita akan sosialisasikan lagi nanti di MPLM sehingga mereka tahu tata tertib ini, ya, karena dengan tata tertib ini akan mewujudkan lingkungan yang kondusif tentunya, ya, yang tenang, ya, tertib, ya, sehingga KBM pun akan berjalan lancar. Kemudian panduan kegiatan santri. Di sini insya Allah akan kami gambarkan kegiatan Ananda sehari-hari. Kegiatan Ananda sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, di halaman 50. Pukul 3.30 atau 04.00, ya, disinilah mulai kegiatan. Ya, Ananda akan dibangunkan ya oleh para musyrif. Ya, kemudian akan diarahkan untuk berwudu, bersih-bersih, ya, dan melakukan sholat malam. Melakukan sholat malam atau sholat witir minimalnya. Ya. Setelah itu pukul 4 sampai pukul 5 tentunya ini sholat subuh. Ya, mereka ke masjid, ya, berbaris rapi, kemudian sholat subuh dengan zikirnya. Ya. Jam 5 sampai jam 6 di situ ada kegiatan halaqah Quran ke-1. Ya, tadi sebagaimana disampaikan, ya, kegiatannya adalah setoran hafalan. Kemudian dari jam 6 sampai setengah 8 ini persiapan KBM. Ya, di situ anak-anak juga sarapan, mandi, ya, kadang mungkin senam dulu sebentar. Ini persiapan KBM. Dari jam setengah 8 sampai jam 12 siang itu KBM di kelas. Nanti ada istirahat jam 10 sampai setengah 11. Ya, ini KBM. Di sana ada 5 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 50 menit. Ya, di waktu pagi inilah mereka akan belajar yang kurikulum diniyah tadi dengan kurikulum umum. Ya, setiap hari mereka akan belajar ilmu-ilmu agama, ya, dan setiap 1 jam per harinya, Senin sampai Jumat mereka akan belajar mata pelajaran umum, ya, kelompok wajib, ya. Nanti ba'da zuhur sholat zuhur. Ya, setelah itu mereka akan makan. Ya, setelah pengumuman biasanya di masjid ada pengumuman dari kalimat. Ya, kemudian mereka makan. Setelah makan ada waktu jajan. Tadi istirahat juga jajan sebenarnya.
jajan, kemudian setengah 2 wajib sudah berada di kelas masing-masing, ya, dan atau di asrama karena akan ada kegiatan hifdzul mutun. Ya, ini tiap hari setengah jam dari setengah 2 sampai jam 2 di sana dibimbing para musyrik, mereka akan menghafalkan buku-buku yang merupakan intisari keilmuan Islam, Arba'in Nawawiyah, Tauhid, ya, Hisnul Muslim dan seterusnya. Setengah jam tiap hari. Sedikit tapi rutin, insya Allah ya mereka akan dapat menghafal ya kitab-kitab tersebut. Ya, jam 2 sampai jam 3 qailula. Tidur sih yang, dan ini wajib. Tidak ada main, tidak ada aktivitas, semua masuk ke asrama tidur. Ya, walaupun di awal sulit nih karena biasa main di rumah kalau siang loncat-loncat ternyata seminggu pertama ini ya disuruh tidur itu. Masih ngobrol, tapi biasanya nanti setelah 2 bulan itu ya udah mulai adaptasi. Ya, karena memang kegiatan-kegiatan yang ada menuntut mereka istirahat siang hari. Kalau enggak, nanti sore kelabakan. Karena sore hari akan ada halaqah. Ya, akan ada murojaah. Terus maghrib, pada maghrib dia harus menghafal juga. Ya, jadi siang tidur, bangun jam 3, persiapan sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar, mereka akan halaqah yang kedua sampai jam 5 jajan lagi, kadang yang mau jajan. Ya, kemudian nanti mereka makan, ya, jadi makannya kita sebelum maghrib, ya, dari setengah 6 kemudian persiapan untuk sholat maghrib, ya, mulai dari mandi dan seterusnya, ya, jam 6 sholat maghrib dan zikir tentunya, kemudian setelah maghrib ada kegiatan halaqah Quran ketiga yaitu isti'dad, ya, persiapan hafalan untuk esok hari, ya, dengan dipantau oleh pengampunya, ya, sampai isya. Nanti pada isya kegiatannya adalah belajar malam atau pembinaan kepengasuhan. Ya, jadi dari pada isya sampai setengah 10 ya mereka akan mengerjakan tugas-tugas sekolah, persiapan pelajaran esok hari, dan atau akan ada pembinaan kepengasuhan bersama para musyrik di asrama. Di sanalah kemudian mereka akan sharing, ngobrol, ya, manja-manja dengan musyriknya, ya, dan seterusnya, ya. Setengah 10 tidur sampai jam setengah 4 tadi, ya, itu rutin yaumiyahnya, ya, sehari-harinya. Nah, di sana juga ada kegiatan pekanan, ya, di antaranya itu bimbingan kepengasuhan tadi yang kita singgung. Ya, akan ada dalam satu pekan itu sebanyak 2 kali kurang lebih, memang khusus ya santri itu bersama muslim itu bersama santri, ya, biasa menyatu, ya, ngobrol, ya, di sana ada konsultasi, problem solving, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian juga ada kegiatan tadribul lugah, latihan bahasa, yaitu setiap hari Sabtu ba'da subuh. Jadi nggak ada halaqah hari Sabtu pagi, tapi digunakan untuk tadribul lugah, di mana mereka akan berlatih berbicara bahasa Arab di situ, hiwar dan ta'bir di situ. Ya, nanti kalau Abu dan Umu lihat video kita di YouTube ada itu tadribul lugah di lapangan. Ya, mereka mengulang-ulang percakapan, ya, di setiap hari Sabtu ba'da subuh. Kemudian ada kegiatan kajian umum setiap malam Kamis ba'da maghrib, live streaming, dan ini pun wajib untuk wali santri. Ya, karena kita siarkan secara streaming, ya, diupayakan untuk ikut menyimak, ya, nanti anaknya di center tuh, ya, biasanya banyak yang menyaksikan karena ingin lihat anaknya yang tersenter kamera, ya. Kemudian juga ada kajian khusus santri. Kajian khusus santri yang kita maksud di sini adalah kajian khusus membahas kitab-kitab adab dan akhlak toh, bukan fikih, bukan yang lain, ya, ini ada, ya, di ma'had kita. Ya, di setiap malam malam Sabtu, malam Sabtu pada maghrib itu kajian khusus membahas kitab-kitab berkaitan dengan adab dan akhlak. Ya, ini merupakan salah satu hal yang kita anggap penting, pembinaan akhlak, sehingga ada kajian khusus akhlak dan adab. Mulai dari akhlak penghafal Al-Quran dengan kitab At-Tibyan oleh Ustaz Furqan Supardi nanti. Ya, kemudian ada pembahasan kitab Al-Jami min Bulughil Maram, ya, membahas bagaimana adab, akhlak, etika dengan orang tua, dengan tetangga, sesama muslim, teman, seterusnya. Di situ tuh pembahasannya.
Kemudian ada pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim tentang bagaimana etika seorang penuntut ilmu dengan saya sendiri nanti. Dan ada juga ditambah kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm. Ya, bagaimana menjadi penuntut ilmu, bagaimana menuntut ilmu dijelaskan nanti ya secara terjadwal, bergiliran setiap pekannya. Ya, itu di setiap malam Sabtu pada maghrib. Ya, dan alhamdulillah Abu dan Umu insya Allah kita bukannya apa-apa ya, tapi memang ini juga untuk sekalian memantapkan santri-santri kita bisa dibilang kondusif, terkondisikan, ya akhlak dan adabnya Abu dan Umu bisa saksikan sendiri dan insya Allah bisa dirasakan nanti ketika pulang ke rumah. Tapi sayangnya ini kita bina di sini capek-capek, ya di rumah kadang balik lagi. Nggak tahu ini kalau sudah pulang ke rumah santri ini kayaknya perlu adaptasi baru lagi gitu. Adab akhlaknya kok kadang kembali lagi gitu. Padahal dimahannya bagus. Entah kenapa, biasanya gitu pertanyaannya. Ya, jadi mohon nanti kerjasamanya. Ya, salah satunya dengan tidak membiarkan ya Ananda untuk memain HP. Ya, dengan selancar di dunia media sosialnya. Ya, kembali bergaul dengan teman-teman yang gak baik, dibiarkan, gak dipantau. Kita dimahat bejibun setengah mati, mendidik di rumah malah dirusak lagi. Mohon kerjasamanya. Ya, taib. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan pekanan juga, yaitu Taubur Sobah. Taubur Sobah itu semacam apel pagi, ya setiap hari Senin. Ya. Kemudian juga ada ekstrakurikuler dan olahraga. Nah, ini yang tadi hari Sabtu itu. Ya, ada ekstrakurikuler dan olahraga. Jadi dari mulai jam 10 sampai sore nanti kegiatannya kalau nggak olahraga ya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di kita ada dua macam, ada dua kategori. Ada ekstrakurikuler wajib yang artinya semua harus ikut, ya, dan sudah include di biaya tahunan. Jadi udah tidak berbayar lagi. Yaitu kalau untuk laki-laki bela diri, ya agar maskulin santri kitanya ya maco ya. Kemudian untuk yang SMA ada komputer. Ya kalau untuk akhwat ekstrakurikuler wajibnya yaitu tata boga dan keputrian. Ya, bagaimana menjadi seorang wanita muslimah yang solehah, yang memiliki keterampilan seorang wanita. Ya, untuk kemudian siap menjadi seorang ibu yang akan melahirkan ya anak-anak ya yang soleh. Ya, mereka akan diajari masak, ajari nyuci, nyetrika, ya akan diberikan pembekalan keputrian di sana. Ya, jadi santri di pondok tetap insya Allah ya akan tetap memiliki keterampilan mendasar atau prinsip ya seorang wanita yang seharusnya. Ya. Adapun ekstrakurikuler pilihan, ini pilihan. Jadi jika mau ikut silahkan, jika tidak apa-apa. Ya, karena nanti ada biayanya. Ada biayanya. Di sana ada tahfiz club, ada Arabic club, ada kaligrafi, kemudian apalagi ada kelompok IT dan multimedia, ya dan seterusnya. Yaitu ekstrakurikuler pilihan. Adapun olahraga tidak diekstrakurikulerkan. Kita tidak ingin ada fokus yang berlebih pada hal-hal yang sifatnya mubah seperti itu, yang manfaatnya hanya sekedar untuk kebugaran. Ya, mereka kita akan buatkan jadwal olahraga, tapi olahraga sendiri dengan dipantau musyrif. Tidak diajari olahraga secara profesional. Tidak diajari futsal dengan pelatihnya, basket dengan pelatihnya, nggak ada di sini. Tapi kalau olahraga, silakan. Ya, difasilitasi tempatnya, bahkan ya sebagai informasi, insya Allah kita akan punya mini soccer di belakang. Ya, itu sudah rata. Ya, jadi tahun ajaran baru sudah siap itu lapangan. Kita buatkan jadi silakan main. Tapi tidak diajari untuk kemudian mereka jadi seorang atlet, nggak ada. Karena Ma'had Al-Yusra tidak mencetak atlet di sini. Yang kita cetak adalah hafiz dan ulama. Olahraga hanya sekedar pelengkap saja. Ya, pendukung untuk supaya mereka senang, sehat, ya, dan betah di pondok. Ya, karena memang ada satu datang. Ustaz, di sini ada ekskul basket nggak? Anak saya ini udah mainnya tingkat kabupaten, Ustaz. Udah jadi atlet, Ustaz. Jadi kalau mondok pengen tetap skill basketnya ini supaya bisa ikut turnamen tingkat nasional. Mohon maaf, nggak ada di sini. Nggak ada seperti itu. Ya. Tapi kemudian juga termasuk kegiatan pekanan yaitu puasa Senin Kamis.
Ya, dan kemudian juga ada kegiatan namanya umsiyah. Ya, kegiatan umsiyah itu adalah kegiatan kreativitas santri, ya. Dia kegiatan non akademik yang isinya adalah musabakoh, ya, kemudian dauro, seminar, ya, atau bahkan terkadang tontonan edukasi. Di situ kita berikan waktunya yaitu setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad. Jadi malam mingguan santri kita itu. Nanti ada lomba azan, lomba tilawah, lomba hafalan, lomba cerdas cermat. Yang memang di sana ada sisi hiburannya lah. Ya, ada sisi hiburan itu setiap malam Ahad, ya mereka yang ngurus nanti. Belajar bagaimana membuat sebuah kegiatan. Ya, biasanya di sini. Biasanya di sini tempatnya ya. Di sana teman-temannya menyaksikan, di sini ada yang drama apalah ya setiap malam Ahad. Kemudian ada kegiatan amal jama'i atau gotong royong. Ya, untuk menumbuhkan sifat sosial juga ya kita ada kegiatan gotong royong yaitu setiap hari Ahad pagi. Ya, dari setelah selesai sarapan sampai kurang lebih 7:30 mereka akan bareng-bareng membersihkan asrama, membersihkan kelas, memberikan toilet dan lingkungan ma'had. Ya, sehingga tumbuh rasa kesadaran dan sosial mereka. Ya. Kemudian Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kegiatan bulanan, puasa Yaumul Bid, lomba kebersihan kamar, lomba mading, lomba tabligh akbar ya, terkadang ya, dan liqa maftu ya, pertemuan terbuka dengan mudir atau kepala bidang kesantrian ya. Kemudian juga kita ada kegiatan-kegiatan khusus ya, di antaranya ada rihlah ilmiah. Alhamdulillah ya, ketika kemarin ada kajian tabligh akbar sehari bersama ulama di Cilengsi, kita berangkatkan santri kita untuk ikut serta ya rihlah ilmiah. Atau ada juga mukhayyam tahfiz, study tour, intikaf Ramadan, musabakoh keluar ikut serta ya, ke pemilihan santri teladan dan wisuda. Kemudian yang selanjutnya sedikit lagi ya, terkait kepulangan, kunjungan dan penelponan ya. Kepulangan santri diperbolehkan pulang pada saat yang pertama yaitu libur setelah ujian akhir semester ya, dan ini biasanya sama seperti halnya sekolah pada umumnya. Karena sekali lagi kaldik yang kita pakai adalah kaldik nasional. Jadi liburnya kapan? Ini akan sama dengan sekolah nasional, secara nasional. Kemudian yang kedua libur Idul Fitri. Di sini juga ada libur, ya kurang lebih selama 3 pekan, lumayan lama, ya. Kemudian juga ya santri boleh pulang tatkala sakit dan membutuhkan perawatan. Ya, perawatan khusus dari orang tua ini kita pulangkan. Dan juga ketika ada acara keluarga penting. Ada acara keluarga penting, umpamanya ada pernikahan kakaknya atau adiknya, ya silakan. Ya, kalau Abu dan Umu ingin mengambil ananda untuk acara tersebut, silakan. Ya, tinggal minta izin saja nanti ke bagian kesantrian. Atau ada bela sungkawa. Ya, ada saudara meninggal atau orang tua atau kakek nenek, ya jika memang ananda diharuskan untuk dijemput pulang, maka silakan. Ya, ini dibolehkan. Dan secara umum ya hal-hal yang mendesak sifatnya kami akan perbolehkan. Ya. Kemudian terkait ziarah atau kunjungan, ya kunjungan orang tua ke ma'had, ya kunjungan orang tua, ya boleh dilakukan setiap hari Ahad. Ya, mau pekan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 boleh, setiap pekan boleh. Ya, tidak ada pembatasan hanya sebulan sekali atau 1 semester 2 kali, tidak. Ya, Abu mau jenguk tiap pekan boleh, asalkan di hari Ahad. Selain hari Ahad gak boleh karena akan mengganggu. Ya, kalau hari Ahad adalah hari libur. Kecuali apabila di hari Ahadnya ada kegiatan. Seperti hari ini nih, tidak ada kunjungan karena ada Abu dan Umu nih sedang SG. Wali santri yang lama, ya mohon maaf jangan kunjungan dulu biar tidak numpuk di ma'hadnya. Ya, tapi kalau hari Ahad boleh. Bahkan saat kunjungan Abu dan Umu boleh bawa ananda keluar.
Ya, biasanya di saat kunjungan itu ya orang tua membawa anandanya ke tempat-tempat rekreasi, tempat wisata. Di sini kan banyak tempat wisata, curug-curug, taman-taman banyak. Silahkan. Ya, silahkan untuk dibawa keluar, tapi dengan catatan di sini ada batas waktunya. Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, mohon nanti jam 5 segera dipulangkan kembali agar anak cepat move on gitu loh. Kembali lagi kepada suasana belajar. Ya, itu hanya untuk refreshing saja, ya, memperbaharui semangat. Dan peraturannya ketika kunjungan mohon jangan pinjamkan handphone ke anak. Ya, itu adalah quality time bagi abu dan ummu. Ya, lama gak berjumpa, dikasih handphone udah cuek nanti, kasihan abu dan ummu. Ya, lebih baik buat diskusi, bersengkrama, ya, memberikan nasihat, menanyakan perkembangan ananda di pondok, bagaimana hafalannya, bahasa Arabnya. Jangan malah dikasih handphone kemudian sibuk anaknya, ya, buka-buka medsosnya atau main game, melampiaskan keterkekangannya selama ini, ya. Kepada anak sendiri gak boleh, apalagi kepada santri lain gak boleh pinjemin handphone saat kunjungan. Ini peraturan, ya. Kemudian mohon ketika berkunjung ya mematuhi adab di lingkungan ma'had, yaitu dengan menutup aurat, ya, tidak merokok, ya, tidak menyalakan musik, bunyi-bunyian yang berisik, ya. Ya, bagaimanalah seorang muslim ketika datang di rumah orang lah, ya, hendaknya memperhatikan adab seperti itu, ya. Terkait penelponan, ya, bagi santri yang tidak dikunjungi, insya Allah akan kita fasilitasi telepon untuk kemudian bisa berhubungan, bersilaturahmi dengan orang tua. Jadi yang tidak dikunjungi nelpon, kalau yang dikunjungi ya udah itu ngobrolnya langsung, ya. Ya, jadi yang tidak dikunjungi nanti akan ada penelpon. Nah, jadi abu ketika tidak bisa mengunjungi masih bisa berhubungan, ya, berkomunikasi dengan ananda melalui penelponan. Hanya saja nanti berbayar penelponannya. Ya, bayarannya adalah Rp1.000 per 10 menit. 1.000 doang aja untuk ganti pulsanya. Ya, karena penelponan dilakukan melalui penelponan biasa, bukan melalui WhatsApp atau video call. Melalui penelponan biasa, ya. Baik. Kemudian terkait pemberian hadiah. Ya, Masya Allah, orang tua kadang ketika senang, ya, menitipkan ananda di pondok, terus anandanya pintar, soleh, senang ingin beri hadiah ke guru, ya, atau siapa saja tenaga kependidikan di kita. Di sini kami infokan bahwa hal seperti itu tidak diperkenankan. Terima kasih atas kebaikan dan niat baik abu dan ummu. Ya, secara spesifik, secara khusus tidak boleh. Ya, ini dalam rangka menjaga keamanan kami. Ya, tapi dibolehkan dengan catatan sebagai berikut. Ya, hadiahnya tidak boleh khusus untuk personal atau kelompok tertentu. Dan disampaikan melalui idaroh yang kemudian akan kita bagikan secara merata kepada guru dengan merahasiakan identitas pemberi. Jadi kalau beri langsung ke guru apalagi ke musyrik gak boleh. Ya, khawatir timbul nanti pembedaan penanganan. Tapi kalau melalui kantor, ya kita rahasiakan dan bukan parsial sifatnya, ini masih dibolehkan. Ya. Bukan berarti kami sarankan untuk memberi, tidak. Ini kalau memang ada yang kekeh ingin memberikan apresiasi, ya, paling seperti itu modelnya. Tapi kami tidak menyarankan. Ya. Taib. Kemudian yang selanjutnya terkait komunikasi kita dengan wali santri. Nah, ini ya isu yang cukup penting nih, yang harus sudah dipahami dari awal. Di kita ada beberapa grup WhatsApp. Yang pertama atau Telegram. Yang pertama ada grup Telegram Keluarga Besar Al-Yusra. Ya, grup Telegram Keluarga Besar Al-Yusra ini meliputi semua sivitas, ya, atau siapa saja yang memiliki hubungan dengan ma'had. Orang tua, pegawai, guru, di situ ada. Ya, ada grup Telegram. Ya, di sana akan kita berikan informasi-informasi tentang ma'had secara umum.
Kemudian yang kedua ada grup namanya Tejolaya Mengaji. Ini grup dakwahnya, tapi masih belum terlalu aktif. Ya, jadi dan sifatnya siapa yang mau. Jadi kalau ingin nanti masuk grup WhatsApp Tejolaya Mengaji silakan. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dia, grup wali santri. Grup wali santri per angkatan. Berarti nanti yang ini adalah grup wali santri 3. Kalau yang madrasahnya, kalau yang Darul Ilminya grup wali santri 2. Karena angkatan kedua. Kalau yang madrasah angkatan ketiga. Di grup wali santri inilah semua informasi akan kita berikan. Ya, mulai dari kegiatan, kemudian biaya, administrasi, dan seterusnya di sini. Ya, di grup wali santri, undangan, ya, di grup wali santri. Semua grup ini bersifat tertutup. Tidak ada yang dapat mengirim pesan kecuali admin yang berisikan mudir, kepala bidang, dan call center bersama. Ya, supaya tidak kemana-mana grupnya. Jadi kita tutup grupnya. Karena itu memang grupnya khusus untuk informasi. Ya. Untuk komunikasi santri, wali santri dapat menghubungi nomor-nomor yang menjadi admin tadi sesuai dengan peruntukannya. Kalau ingin berbicara tentang sistem, ya, dan seterusnya silakan menghubungi mudir. Atau mudir ini bisa untuk semuanya, silakan. Ya, nanti untuk kaitannya dengan masalah kesantrian, kesehatan, ya, silakan perizinan, silakan menghubungi bidang kesantrian masing-masing. Ada ikhwan, ada akhwat. Ya, untuk kesehatan ada call center kesehatan di sana. Ya, kalau memang ada komunikasi yang harus dilakukan. Dan diusahakan komunikasinya tidak lawan jenis. Ya, mohon bagi yang masih ada abunya dan ternyata anaknya putra ingin berhubungan dengan musyrif, dengan guru, abunya, jangan umunya. Ya, begitu pula untuk yang santriwati, mohon umunya yang berhubungan dengan ustazahnya, karena di kita ini dipisah, Bu. Ya, untuk santri ikhwan itu oleh ustadz semuanya. Untuk santri akhwat oleh ustazat semuanya, termasuk bidang-bidang yang ada di dalamnya. Silakan, ya, untuk sesuai jenisnya masing-masing. Ya. Kemudian Abu dan Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kritik, masukan dan saran sebagai penutup. Ya. Ketika ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin dikonsultasikan, atau ada kritik untuk kita, ya, ada masukan, ada komplain, maka prosedurnya di sini kami tuangkan, ya. Kami sangat terbuka terhadap pertanyaan, kritik, saran dan masukan. Ya, budaya keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas tetap harus kami kembangkan untuk kemajuan ma'had kita bersama. Walaupun dalam keterbatasan, walaupun tetap akan ada kekurangan. Tapi secara mendasar, Abu dan Umu, kami benar-benar terbuka, ya, dengan selebar-lebarnya. Apabila Abu dan Umu ingin memberikan masukan, kritik, komplain, silakan. Ini tidak dilarang. Ya, sangat-sangat dibolehkan. Kita tidak tertutup. Kita tidak anti kritik ataupun masukan. Ini yang perlu dipahami yang pertama. Tapi ketika Abu dan Ummu ingin menyampaikan itu semua, mohon ikuti poin yang selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, keluhan, kritik, dan usulan, maka dipersilakan untuk disampaikan secara langsung kepada mudir di Ma'had Tahfiz Al-Yusra di hari aktif. Tidak melalui WhatsApp, tidak melalui telepon. Ya, jadi kalau ada masukan apapun, kalau ada masalah yang mengganjal, ya, mohon datangi kami, kunjungi kami, sampaikan baik-baik. Kenapa? Agar kami bisa memahami secara menyeluruh, gitu. Supaya tidak salah paham, gitu loh. Kalau nulis enak saja, panjang, urut gitu kan. Ya, kita baca puyeng nanti, ya, dan sangat mengganggu. Ya, sangat mengganggu sekali. Kalau 1-2 oke, ini ada berapa ratus wali santri. Kita harus tiap hari sibuk melayani WhatsApp.
Fokus kita di sini, pelayanan kita di sini anak, pendidikan anak, bukan orang tua. Kita tidak banyak melayani komunikasi dengan orang tua melalui media sosial, tidak, mohon maaf, tidak. Karena kita sedang bejibun mendidik anak Abu dan Ummu. Kita tidak ingin diganggu dengan WhatsApp yang terkadang Masya Allah itu. Ya, mohon kalau ada apa-apa datang sini. Kunjungi kami, terbuka, sangat terbuka. Dan juga itu merupakan salah satu bentuk etika adab menyampaikan masukan. Lebih baik secara langsung, bukan melalui WhatsApp, handphone atau yang lainnya. Ya, jadi ini mohon difahami bersama, kalau ada apa-apa datang sini. Ya, kalau ada komplain, kritik, ada pengaduan dari Ananda, kemudian ingin klarifikasi umpamanya, ya, mohon datangi kami. Tidak menulis di WhatsApp. Apalagi dijadikan status sebarkan ke orang lain. Mohon maaf, itu perbuatan terlarang. Ya, itu perbuatan terlarang, jatuhnya ghibah. Kemudian Abu dan Ummu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal lagi ya ingin kami sampaikan terkait komunikasi. Ya, grup media sosial yang resmi ya hanya 3 yang tadi kita sampaikan. Ada grup Telegram Keluarga Besar Al-Yusra, ada Tenjolaya Mengaji, dan grup Wali Santri. Selain grup itu tidak ada. Kita tidak bikin grup-grup lagi. Dan kita tidak memperkenankan kepada siapapun ya wali santri ataupun yang lain untuk membuat grup khusus mengatasnamakan Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Ya, umpamanya wali santri ini nggak puas nih, banyak undang-undang, kita bikin grup yuk. Disitulah nanti ini ngungkapin ini ngungkapin ini, yang kebanyakan informasinya hoax. Ya, tidak benar, belum klarifikasi, belum apa. Wah, di sana rame. Oh ya, anak saya juga begini. Akhirnya ribut, saling memengaruhi, akhirnya jadi down nanti. Ya, akhirnya kalau gitu saya keluarkan anak saya. Akhirnya madorotnya anaknya jadi gak mondok gitu. Ya, pendidikannya terputus dan seterusnya. Jadi mohon keberadaan grup semacam itu ya dihindari. Jika ada kami berlepas diri dengan segala informasi yang ada di dalam. Kami tidak bertanggung jawab. Ya, informasi tentang kita yaitu di grup resmi dan ya dari pertemuan langsung antara Abu dan Ummu dengan kita. Ya, dan kemudian ya terakhir ini ya untuk sarana komunikasi juga insya Allah kita ada namanya kajian wali santri. Ya, kajian wali santri per bulan ini insya Allah akan dilakukan 3 kali online dan 1 kali offline. Itu kan sifatnya pekanan, rutin. Ya, 3 kali online, 1 kali offline. Yang offline itu bersama saya di pekan ketiga. Ya, jadi kalau ingin memanfaatkan waktu itu silakan untuk berkomunikasi dengan kami di pekan ketiga di hari Ahad ya setiap bulan. Jadi sebulan sekali insya Allah nanti akan ada pertemuan saya pribadi ya selaku mudir di sini dengan Abu dan Ummu di kegiatan kajian wali santri. Ya, sekalian kunjungan, sekalian kajian, silakan sekalian konsultasi atau menyampaikan apapun yang tadi ingin Abu sampaikan. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, Masya Allah ini ternyata waktunya memanjang ya. Kami kembalikan kepada pembawa acara untuk acara selanjutnya, silakan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Andi Hidayat, LCMA, yang telah menyampaikan tentang tata tertib kesantrian Ma'had Tahfiz Al-Yusra. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.